Kerawanan bencana alam meningkat seiring puncak hujan bulan Desember. Sejumlah warga miskin pingsan saat antri pencairan dana simpanan keluarga sejahtera. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Informasi Sekitar Lampung. Kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa hukum dan kriminal, serta dinamika pembangunan di Lampung. Antisipasi kerawanan bencana alam banjir, longsor, dan puting beliung menjadi sajian utama hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi maupun Kabupaten Kota merapatkan barisan untuk menghadapi potensi bencana. Kerawanan banjir hingga longsor diperhitungkan meningkat mulai pekan ketiga bulan Desember. Tim penanggulangan bencana menambah peralatan serta mendirikan posko di setiap titik rawan. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah Sekitar Lampung selengkapnya. Puncak musim penghujan di Lampung diperkirakan terjadi pada pekan ketiga Desember mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana alam banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Apalagi Lampung termasuk rawan bencana alam. Banjir dan longsor menjadi ancaman mematikan pada puncak musim penghujan. Bahkan meski belum memasuki musim penghujan, di Lampung sudah terjadi 2 kali banjir bandang, yakni di Kota Agung Timur dan Kelumbayan, Tanggamus. Bencana alam ini tidak saja menyapu rumah dan ladang warga, tapi juga menewaskan 2 korban. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi di sejumlah lokasi. Longsor terparah terjadi di Jalan Lintas Barat Liwak Krui. 2 kali longsor di jalur ini menyebabkan lalu lintas terputus hingga berjam-jam. Hingga kini perbaikan jalan juga sulit dilakukan karena hujan masih terus mengguyur wilayah Lampung Barat dan pesisir barat. Angin puting beliung pun mengancam pada musim penghujan ini. Terakhir 2 hari lalu, angin puting beliung memorak-porandakan tulang bawang. Beberapa rumah tertimpa pohon, bahkan seorang penghuni juga tertimpa rumah meski tidak sampai tewas. Pada puncak musim penghujan, bencana alam bisa datang kapan saja. Masyarakat harus selalu waspada, terutama yang bermukim di bantaran sungai, bawah tebing, dan pinggiran pesawahan. Aparat pemerintah di daerah juga harus intens mengingatkan warga agar selalu mewaspadai ancaman bencana alam. Lampung rawan banjir, puting beliung, dan longsor. Selama musim pancaroba hingga awal musim hujan, sejumlah wilayah bergantian terkena bencana. Tim penanggulangan bencana provinsi maupun kabupaten kota siaga 24 jam. Meski begitu, warga diminta meningkatkan kewaspadaan. Musim pancaroba bulan Oktober hingga awal musim hujan bulan ini terjadi beberapa bencana longsor di Lampung Barat. Banjir bandang di Kota Agung serta Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, serta puting beliung di Lampung Timur dan Tulang Bawang. Banjir bandang terakhir di Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Selasa malam menelan korban jiwa. Potensi banjir makin besar seiring meningkatnya intensitas hujan. Permukiman sepanjang bantaran sungai makin rawan bencana. Ancaman bencana telah diantisipasi BPBD Lampung. Pemerintah menyiagakan tim penanggulangan bencana 24 jam penuh. Meski begitu, warga diimbau antisipatif karena paling tahu kondisi lingkungannya. Kerawanan banjir, longsor, dan puting beliung meliputi hampir seluruh wilayah Lampung. Tim penanggulangan bencana provinsi maupun kabupaten kota siap bergerak kemanapun. Antisipasi bencana ini melibatkan orari untuk penyebaran informasi. Kalau saat ini sekarang BPBD daerah rawan banjir pertama Bandar Lampung, terus Padang Cermin, Pesawaran, ketiga Tulang Bawang Barat, dan terakhir Lampung Timur. Satu daerah yang betul-betul sering terjadi banjir yang selama ini kita pantau sudah satu Kota Agung, satu Kota Agung. Yang untuk puting beliung sendiri, Bang? Kalau puting beliung memang
tidak merata Pak. Kasus terakhir kemarin buat tahun 2013 bulan Desember ada di Lampung Selatan, di Seragi. Desa Seragi, Lampung Timur yang sering puting beliau, Pesawaran. Ya. Untuk mengantisipasinya Bang, apakah itu sudah ada persiapan untuk tim tersendiri untuk di daerah-daerah yang rawan? Mungkin gini, masalah kesiapan BPBD sangat siap untuk itu. Kita punya personel namanya Kompi Kerangka, kurang lebih 100 orang. Itu kita persiapkan untuk penanggulangan bencana yang terjadi di lapangan. Kesiapan personel tim penanggulangan bencana didukung peralatan dan posko. BPBD Kota Bandar Lampung mendirikan posko bencana di Kecamatan Kemiling, Labuhan Ratu, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Bumi Waras, dan Sukabumi. Sejumlah wilayah ini tergolong rawan banjir dan longsor. Sebanyak 3 peleton terdiri dari 163 petugas siap bergerak melalui kantor induk maupun posko kecamatan. Setiap posko didukung mobilitas kendaraan roda 4 bersama perlengkapan. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi serta Kabupaten Kota merapatkan barisan untuk mengantisipasi kerawanan bencana alam. Tim penanggulangan bencana juga mendapat tambahan peralatan sehingga mobilitas dan penanganan bisa meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Sobri, Jumat pagi ini memimpin rapat koordinasi penanggulangan bencana. Rakor menyertakan BPBD 15 kabupaten kota. Peserta menyamakan persepsi serta menerima tambahan peralatan penanggulangan bencana dari pemerintah pusat. Sebagian peralatan telah datang. Peralatan bantuan ini meliputi kapal karet, pelampung, makanan kaleng, pakaian jadi, kendaraan dapur umum, dan kendaraan air bersih. 2 jenis kendaraan terakhir sangat dibutuhkan Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang. Rapat koordinasi mengungkap banyak tantangan tim penanggulangan bencana, terutama di kawasan terpencil. BPBD memutuskan pembentukan posko di sejumlah titik rawan. Posko ini mempercepat penanggulangan atau bahkan memberi peringatan dini. Penanggulangan bencana alam menjadi tanggung jawab bersama. Setiap kabupaten kota berdekatan wajib membantu daerah terkena bencana. Misalnya, BPBD Kota Bandar Lampung bergerak ke lokasi bencana Lampung Selatan dan Pesawaran. Koordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, di samping silaturahmi tentu kita menyamakan persepsi, namanya visi, dan antisipasi terhadap ancaman bencana yang khususnya bencana banjir yang sekarang ini sudah memasuki musim penghujan. Karena kita ketahui sekarang Tenggamus dalam bulan November ini saja udah 2 kali terjadi banjir bandang. Yang terakhir ini malah menelan korban 2 orang. Mungkin apa yang sudah dilakukan oleh provinsi, Bang? Ya, sesuai dengan tugasnya, BPBD sudah turun ke lapangan. Dalam hal ini BPBD Tenggamus dan BPBD Provinsi telah memberikan bantuan logistik. Penanganan bencana alam tidak hanya mengandalkan BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Instansi lain seperti Dinas Sosial, Bina Marga, dan Kesehatan juga terlibat menangani korban maupun perbaikan lokasi. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Perbaikan jalan lintas Liwakruy yang longsor berjalan lambat. Curah hujan tinggi menghambat pekerja untuk melakukan pekerjaan. Sampai hari ini hanya kendaraan kecil yang diperbolehkan melintas. Itu pun harus dilakukan sistem buka tutup secara bergantian dari 2 arah. Para pekerja berupaya memperbaiki jalan longsor di kilometer 16 Labuhan Mandi, Kecamatan Waikruy, Pesisir Barat. Alat berat dikerahkan untuk memasang gorong-gorong dan material di lokasi longsor bagian bawah. Selanjutnya di lokasi longsor akan dipasang bronjong. Sementara tanah longsor dari tebing yang menutup jalan sudah dibersihkan. Meski begitu, bekas tanah longsor licin pada saat turun hujan sehingga pengendara harus berhati-hati. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat juga menghambat perbaikan lokasi longsor. Selain itu, longsor susulan dimungkinkan terjadi pada saat hujan sehingga pengendara harus waspada. Jalan lintas Liwakruy kilometer 16 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 2 kali longsor dalam tempo kurang 2 pekan. Longsor pertama 12 November lalu meruntuhkan setengah badan jalan. Jalur ini tertutup bagi kendaraan berat. Sementara perbaikan jalan longsor baru tahap penimbunan. Tebing di lokasi yang sama kembali runtuh dengan intensitas lebih besar.
Material tanah hingga pepohonan menutup seluruh badan jalan. Longsor kedua ini terjadi akibat hujan deras sore hingga malam hari. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung melaporkan. Bencana longsor susul-menyusul di Jalan Lintas Barat Liwakrui mendapat sorotan DPRD Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat didesak memantau bencana sejak dini serta mengarahkan arus lalu lintas ke jalan alternatif. Berikut pernyataan Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal. Yang nggak bisa kita duga, tapi semestinya bisa kita prediksi dengan kondisi tanah yang ada di bagian wilayah tertentu. Tentunya kita sudah tahu, artinya kalau itu menjadi satu ancaman tiap tahun, mestinya ya menjadi alternatif juga, artinya solusi lain yang bisa diambil, optimalisasi jalan lintas, apakah dengan membuat satu terobosan jalan yang memungkinkan dibuat jalan baru, ataukah dengan perlakuan pembangunan jalan dengan kualitas yang lebih tinggi. Kita menghimbau kepada pemerintah di kabupaten kota yang memiliki daerah-daerah rawan longsor, ya, terutama daerah Liwa, Lampung Barat, dan Tanggamus, supaya melakukan pemantauan awal untuk daerah-daerah yang rawan longsor, kemudian juga mempersiapkan peralatan-peralatannya supaya nanti pada saat terjadi kondisi longsor itu alatnya memang sudah siap pakai, sehingga tidak menunggu lama untuk proses tindakan penanganannya. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Karyawan PT Kereta Api Indonesia mendesak pengadilan segera mengeluarkan surat eksekusi lahan. Tetaplah bersama kami. Wangi. Top Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, apapun usahanya. Perusahaan mengisi formulir pendaftaran dan data karyawan. Serahkan ke BPJS Kesehatan untuk mendapatkan virtual account. Beban pekerja hanya 0,5% dari gaji per bulan. Perusahaan melakukan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Tukarkan bukti pembayaran dengan identitas peserta. Menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan wajib dan bermanfaat. Pilihan cerdas, nikmat dan sehat, minyak goreng Rose Brand. Minyak goreng non-kolesterol, tanpa bahan pengawet, dengan proses 2 kali penyaringan. Mengandung vitamin E, beta-karoten, dan omega-9 yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Masakan lebih gurih, lebih lezat, dan lebih sehat. Nikmat abis. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengadilan Negeri Tanjung Karang bersitegang dengan PT Kereta Api Indonesia Tanjung Karang. Ketegangan ini terjadi ketika ratusan karyawan PT Kereta Api berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang Jumat pagi. Mereka mendesak pengadilan segera mengeluarkan surat eksekusi penguasaan lahan seluas 1.000 meter lebih yang diklaim milik PT Kereta Api. Ratusan karyawan PT Kereta Api Indonesia Tanjung Karang pagi tadi berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dengan mengenakan seragam, karyawan PT Kereta Api ini menyerbu kantor Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam orasinya, mereka mendesak Pengadilan Negeri mengeluarkan surat keputusan eksekusi soal lahan seluas 1.000 meter lebih yang kini dimiliki Gunawan Santoso. Mereka mengklaim lahan yang berdiri 9 ruko di kawasan Gunung Sari Tanjung Karang Pusat ini secara hukum sah milik PT Kereta Api.
Sementara di ruang pertemuan antara perwakilan PT Kereta Api dan pihak pengadilan terjadi ketegangan. Kedua belah pihak mengeluarkan argumen masing-masing. Pihak PT Kereta Api yang diwakili pengacaranya Sujono menyatakan kekecewaannya. Pihak pengadilan tidak mengeluarkan surat eksekusi, padahal mereka telah memenangkan sengketa ini di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Poltak Sitorus, menyatakan keputusan surat eksekusi merupakan wewenang pengadilan dan masih dalam proses persidangan. Apalagi pihak termohon memiliki sertifikat. Seharusnya PT Kereta Api mengajukan lebih dahulu pembatalan sertifikat termohon ke BPN. Surat eksekusi itu akan diterbitkan jika pemohon telah mengajukan dan melalui prosedur hukum yang berlaku. Namun penjelasan Ketua Pengadilan membuat kecewa PT Kereta Api. Sebentar, mohon maaf sekalian, itu saya harus membicarakan itu. Jadi kenapa itu yang namanya sertifikat hak milik tidak kita batalkan melalui pengadilan negeri? Karena bukan domainnya pengadilan negeri. Salah satu staf utama PT Kereta Api, James dan rekannya juga sempat beradu mulut dengan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Masing-masing pihak mengklaim sudah sesuai peraturan. Jadi walaupun Bapak sudah menutup sekarang ya, bukan minggu yang lalu ya, tidak ada lagi perdamaian, ya. Tetap itu undang-undang mengatakan masih beri kesempatan 30 hari dari Aman 3 untuk menyelesaikan secara. Meski belum ada kepastian pihak pengadilan akan mengeluarkan surat eksekusi lahan tersebut, para karyawan PT KAI akhirnya membubarkan diri setelah mendapatkan instruksi dari pimpinannya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS melaporkan. Ribuan warga 3 kecamatan berdesak-desakan dan saling berebut mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM di kantor pos Sekampung Udik, Lampung Timur. Sejumlah warga pingsan karena terjepit dan kehabisan nafas, sementara kantor pos memperpanjang pelayanan sampai malam. Ribuan warga penerima program Simpanan Keluarga Sejahtera atau PSKS menyerbu kantor pos Sekampung Udik sejak pagi. Penerima dana kompensasi kenaikan harga BBM ini meliputi Kecamatan Sekampung Udik, Wawai Karya, dan Marga Sekampung. Ruangan hingga halaman kantor pos sesak dan luber ke jalanan. Aparat kepolisian maupun petugas kantor pos sempat kewalahan mengatur antrian. Banyak warga tak sabar mengantri dan terus mendesak. Sejumlah ibu-ibu maupun manula pingsan karena terjepit dan kehabisan nafas. Setiap rumah tangga sasaran atau RTS mendapat jatah dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp200.000 per bulan. Dana simpanan ini disalurkan 2 bulan sekaligus. Warga rata-rata mencairkan Rp400.000 sekaligus, meskipun pemerintah menganjurkan penggunaan seperlunya. Petugas kantor pos menenangkan pengantri bersabar. Waktu kami tunggu Pak, sore juga kami layani Pak. Mundur. Sama Pak Foto di pinggir. Pencairan dana PSKS meliputi 3 kecamatan secara bersamaan ternyata begitu merepotkan. Pelayanan sejak pagi hingga petang belum tuntas. Kantor pos melanjutkan pembayaran sampai malam. Petugas terus mengingatkan warga tertib mengikuti antrian. Dari Lampung Timur, Juri Susanto melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM sejak 18 November memicu lonjakan harga semua kebutuhan pokok dan barang-barang. Ratusan pedagang pasar Impres Simpang Pematang, Mesuji, gulung tikar. Dagangan tidak terbeli sementara transaksi makin sepi. Perdagangan makin sepi dan tak ubahnya pasar mati. Pedagang menyatakan kenaikan harga BBM memicu lonjakan harga kebutuhan pokok dan barang-barang. Pedagang tak mampu mengambil stok barang, sementara daya beli masyarakat juga anjlok. Makin tinggi lonjakan harga barang secara bersamaan, tambah besar ancaman kebangkrutan. Para pedagang juga tidak mampu membayar sewa maupun cicilan minimal Rp10 juta per kios. Pedagang pilih menutup kios daripada menanggung kerugian ganda, apalagi beberapa pedagang memiliki 2-4 kios. Untuk kita ke Jakarta aja biayanya semakin naik, bahkan ekspedisi aja naik Pak. Apalagi penawaran di Simpang Pematang, karena pendapatan masyarakat minim, harga karet tidak ada,
di samping itu lagi kita ditekan pembayaran masyarakat pasar bagi satu toko. Kalau dia punya 4 toko apa 3 toko, berarti harus bayar dia 40 juta. Dari mana pembayaran segitu dapat kalau kita pada krisis kayak gini gitu aja, Bang? Memang kita ini adalah waktu habis kemarau yang jelas itu. Yang kedua kalinya ya terpicu dengan adanya harga-harga yang sudah naik ya akibatkan dari BBM itu sendiri kan gitu. Ini pedagang semua yang Ancaman kebangkrutan terus meluas karena kios tutup terus bertambah. Para pedagang meminta pemerintah memberikan solusi. Upaya menjual kios pun sangat sulit mengingat tanggungan cicilan maupun sepinya pasar. Dari Mesuji, Agustinus Raharja melaporkan. Produktivitas pertanian Lampung ditargetkan meningkat untuk menunjang swasembada pangan nasional. Target ini bisa menjadi beban Lampung Timur karena banyak lahan mengalami degradasi atau beralih fungsi. Pemerintah berharap produksi kembali naik dengan bantuan permodalan dan teknologi. Sentra Pertanian Lampung Timur turut menyumbang produksi padi Lampung sebesar 3,2 ton per tahun. Jumlah ini ditargetkan meningkat 4,2 ton sebagai peningkatan ketahanan pangan sekaligus swasembada beras. Kepala Dinas Pertanian Lampung Lana Rekianti mengungkap sejumlah hambatan petani dalam meningkatkan produksi pangan saat panen raya musim gadu di Waijepara, Lampung Timur. Hambatan ini adalah alih fungsi lahan, degradasi lahan, serta perubahan iklim. Harga gabah juga selalu jatuh setiap panen raya. Kendala terakhir bisa diatasi dengan sistem resi gudang, namun butuh bantuan permodalan. Nah, mereka nunggu kesiapan. Kesiapannya itu tentunya harus ada dianggarkan oleh kabupaten ya, APBD kabupaten. Dalam hal apa itu, Bu? Untuk kaitannya dengan operasional pembelian gabah, ya, untuk pembelian gabah, terus untuk pengangkutan, terus kemudian juga persiapan MOU antara bank dengan pengelola. Kan ada Bapepti, terus Bapepti biasanya ada koperasi, kan gitu. Lahan pertanian Pasir Sakti dan sekitarnya beralih fungsi menjadi pertambangan pasir. Pengalihan ini menyedot banyak lahan produktif menjadi tidak produktif. Pengalihan fungsi lahan masih meluas. Kawasan pertanian lainnya juga mengalami degradasi seperti tanah mudah rusak, erosi, dan kebakaran hutan. Faktor perubahan populasi, marginalisasi penduduk, kemiskinan, dan kesalahan pengembangan lahan turut mengurangi produktivitas pangan. Peningkatan produksi dan nilai tambah bisa didorong dengan bantuan modal jika alih fungsi dan degradasi lahan dikurangi. Petani juga dituntut peka terhadap dampak perubahan iklim karena jadwal tanam dan panen berubah. Perubahan ini mencakup tanaman pangan maupun hortikultura. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Bupati Lampung Utara resmikan aula desa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ikuti informasinya sesaat lagi. Wangi. Tok Jumbo, ampuh mengusir nyamuk sampai pagi. Pajar mau kemana ini? Oh, bayar pajak, Pak. Takut telat. Oh, begitu? Iya. Silakan. Ya, contohlah seperti mereka. Membayar pajak tepat pada waktunya. Selain nyaman di jalan, berarti juga membantu program pembangunan di Provinsi Lampung yang kita cintai. Gebiar undian Chandra total 1 miliar. Raih kesempatan untuk mendapatkan hadiah utama 1 unit Honda Mobilio dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat.
Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara meresmikan Aula Kantor Desa Bumi Nabung, Kecamatan Abung Barat. Perbaikan sarana perdesaan ini menjamin peningkatan pelayanan masyarakat. Apalagi program ini berlaku di seluruh desa. Bupati Agung Ilmu Mangkunegara meresmikan Aula Desa Bumi Nabung dengan pengguntingan pita. Ia bersama sejumlah kepala satuan kerja dan Uspika meninjau bangunan. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara prihatin atas kerusakan kantor maupun aula desa dan kecamatan. Tingkat kerusakan mencapai 80%. Bupati bertekad membangun kembali semua kerusakan. Agung Ilmu Mangkunegara meminta aparat pemerintahan desa dan warga menjaga bangunan baru, perbaikan kantor maupun aula desa dan kecamatan demi peningkatan pelayanan masyarakat. Itu sudah menjadi PR kita, pemerintah daerah. Bahwasannya banyak sekali kantor desa yang rusak. Saat ini memang keterbatasan dana, tetapi kita tidak menyerah. Sampai di situ kita minta provinsi, minta ke pusat, dan memang ada juga nanti anggaran dari pemerintah daerah, APBD melalui APBD Kabupaten. Jadi semua kita minta bantuan dalam rangka pembangunan di Kabupaten Lampung. Peresmian Aula Desa Bumi Nabung berlanjut dengan silaturahmi dan dialog. Bupati menampung semua keluhan dan berbagai persoalan warga Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Rozi melaporkan. Dinas Kesehatan Lampung Timur memeriahkan Hari Kesehatan Nasional ke-50 dengan berbagai perlombaan dan pemberian penghargaan kepada para medis berprestasi. Agenda ini dapat meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan. Perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-50 bertema Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku. Agenda ini dihadiri Ketua PKK Lampung Timur Asmara Dewi, Asisten 3 Hilman Arif, Kadis Kesehatan Untung Supeno, Forkopimda serta para medis 24 kecamatan. Asmara Dewi secara simbolis menyerahkan penghargaan kepada para medis berprestasi serta membuka perlombaan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Hilman Arif menjelaskan peringatan Hari Kesehatan Nasional sesuai isi sambutan Menteri Kesehatan. Pemerintah bakal memudahkan akses serta mutu pelayanan kesehatan sampai tahun 2019. Pelayanan di segala lini, baik itu di rumah sakit, daerah maupun sampai ke puskesmas dan puskes pembantu. Jadi kita robah polanya. Artinya kita betul-betul melayani masyarakat itu bukan hanya sekedar melayani, tapi kita tingkatkan pelayanan itu. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan meliputi wilayah perkotaan hingga pelosok. Pemerintah menargetkan pelayanan ini menyejahterakan masyarakat. Dari Lampung Timur, Juri Susanto dan Suparman melaporkan. Ya pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri sekitar Lampung petang ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat petang dan terima kasih.